Nah sobat traveler, sekarang kita sudah berada di daerah Puputan ini, dimana ini lokasi parade ogoh-ogoh finish dan dinilai di sini. Ribuan manusia atau ribuan masyarakat, mulai dari masyarakat lokal Bali sampai dengan wisatawan mancanegara dan domestik, semua berkumpul di sini untuk mengambil momen-momen yang sangat penting di hari raya ini sebelum Nyepi di besok hari, atau setelah ini semua tidak akan melakukan aktivitas. Karena begitu banyak orang, seperti sobat traveler lihat, saya tidak bisa lanjut terus ke depan karena berhubungan takut juga mengambil resiko yang sangat berbahaya, karena tadi terjadi saling dorong-mendorong sehingga hampir ada yang jatuh juga. Jadi saya putuskan hanya berhenti di sini, tetapi sobat traveler bisa melihat yang paling tinggi itu ogoh-ogohnya yang lagi sedang dinilai oleh para juri di depan. Ini daerah Puputan, daerah Denpasar, di mana setiap tahun tempat ini dijadikan pentasan untuk parade ogoh-ogoh atau pawai ogoh-ogoh. Di sini juga sobat traveler bisa melihat wisatawan atau turis mancanegara juga di sebelah kanan mengikuti juga menonton ogoh-ogoh ini, karena bagi mereka juga ogoh-ogoh ini momen yang sangat penting karena berhubungan juga atau dengan waktu yang tepat mereka datang berlibur di Bali, sehingga bisa merasakan juga Nyepi dan menonton ogoh-ogoh. Nah, ada anak kecil juga, bule, yang sangat menikmati dan ayahnya menggendongnya agar bisa melihat ogoh-ogoh ini. Tetapi untuk sobat traveler nantinya, jika nonton ogoh-ogoh di tahun depan dan ramai seperti ini, sebaiknya saya sarankan tidak membawa anak-anak, karena ini terlalu berbahaya karena terjadi dorong-menorong, sehingga jika sobat traveler nanti tidak kuat bisa jatuh dan itu sangat membahayakan karena banyak orang, sobat traveler bisa diinjak. Nah, jadi karena ogoh-ogoh ini banyak yang dipertunjukkan setiap banjar atau di daerah sobat traveler dibilang desa per desa, ada yang bilang lingkungan, RT, RW. Nah, di sini disebut banjar. Jadi setiap banjar mereka membuat ogoh-ogoh. Sebelum Nyepi 3 bulan yang lalu mereka sudah membuat ogoh-ogoh ini untuk mempertunjukkan di hari sebelum Nyepi. Setelah pentasan ini, ogoh-ogohnya akan dihancurkan atau dibakar, karena sebelum dipentaskan ogoh-ogoh ini sudah didoakan dan sudah dimasukkan roh di ogoh-ogoh ini. Makanya sehingga setelah pentasan ini ogoh-ogoh ini akan dirusakkan atau dibakar. Biaya ogoh-ogoh ini cukup mahal, sehingga setiap banjar juga mencari dana
untuk membuat ogoh-ogoh ini. Ogoh-ogoh ini bisa dibilang perkiraan biaya yang dikeluarkan bisa puluhan juta, apalagi yang setiap banjar membuat ogoh-ogoh yang sangat besar, biayanya cukup mahal. Dan disayangkan di 3 bulan mereka membuat ogoh-ogoh, setelah pentasan 1 hari ini mereka harus menghancurkan ogoh-ogohnya karena ogoh-ogohnya sudah dimasukkan roh. Jadi seperti itulah yang saya tanya kepada warga sekitar yang mengetahui tentang ogoh-ogoh ini. Semua orang tangannya di atas sambil memegang HP, yang lain sedang membuat video seperti saya, yang lain lagi mengambil foto untuk momen di tahun ini. Bagaimana Sobat Traveler? Cukup ramai kan? Nah, jadi nanti di tahun depan juga ogoh-ogoh akan dipamerkan seperti ini, akan diadakan juga pawai. Jadi jika Sobat Traveler ingin melihat juga, Sobat Traveler bisa datang di daerah Puputan. Tetapi di setiap tempat juga dilakukan pawai ogoh-ogoh. Nah, jika Sobat Traveler berada di lokasi Jimbaran atau Nusa Dua, di daerah sana juga Sobat Traveler bisa menonton ogoh-ogoh. Saya tidak bisa ke sana dikarenakan tempat tinggal saya di daerah sekitar sini. Jika saya ke Jimbaran, untuk balik ke rumah saya cukup jauh, dan karena setelah pawai ogoh-ogoh ini sudah tidak ada aktivitas, saya masih ragu untuk ke sana. Bisa jadi tempat atau jalan-jalan lain akan segera ditutup. Jadi nanti jika Sobat Traveler datang berlibur di hari Nyepi, jika Sobat Traveler stay di Kuta atau daerah Legian, Sobat Traveler bisa menonton ogoh-ogoh di daerah sana. Kalau juga kalian stay-nya di daerah Jimbaran, di sana juga ditunjukkan pawai ogoh-ogoh. Dan di sini juga Puputan, daerah Denpasar, salah satu pusat pawai ogoh-ogoh yang sangat ramai, seperti Sobat Traveler lihat sekarang ini. Masyarakat sampai wisatawan domestik mancanegara datang ke sini untuk menonton parade ogoh-ogoh ini. Parade ogoh-ogoh ini cukup lama. Biasanya dia selesai di jam 9 atau jam 10 malam, karena setiap banjar mempertunjukkan karya-karya mereka. Jadi jika Sobat Traveler ingin menonton ogoh-ogoh ini, tidak perlu buru-buru karena pawainya dilakukan malam hari. Jika Sobat Traveler juga ingin melihat ogoh-ogoh tiap banjar, Sobat Traveler bisa keluar di jam 4 sore dan sudah keliling. Sobat Traveler akan melihat ogoh-ogoh di jalan-jalan, karena mereka akan mengeluarkan ogoh-ogohnya untuk dipentaskan di malam hari seperti ini. Jadi begitulah. Semoga juga video yang saya buat ini bisa bermanfaat dan terhibur bagi Sobat Traveler, atau bisa menjadikan referensi di tahun depan untuk memplanningkan berlibur di Bali.
Nah, jadi setiap ogo-ogo ini atau setiap banjar membuat ogo-ogo berbeda-beda bentuknya. Seperti di video saya yang pertama, sobat traveler bisa melihat bedanya ogo-ogo tiap banjar yang mereka buat, dan juga harganya tidak sama, harganya berbeda-beda tergantung ogo-ogo apa yang mereka buat. Jadi seperti inilah situasi yang ada di daerah Puputan. Nah, di sini ada dua bule di sebelah kiri. Mereka menonton juga ogo-ogo dan mereka sangat menikmati, dan kemungkinan mereka sangat bangga karena berlibur di Bali bisa menonton ogo-ogo seperti ini. Bisa jadi di tempat mereka tidak ada pawai ogo-ogo seperti ini, dan ogo-ogo sekarang sudah lebih canggih karena setiap banjar sudah membuat ogo-ogonya bisa bergerak sendiri. Jadi udah ada video yang lain yang saya upload juga memperlihatkan ogo-ogo yang bergerak sendiri. Nah, karena teknologi semakin canggih, jadi masyarakat Bali membuat ogo-ogo juga lebih berkembang, sehingga ogo-ogonya bisa bergerak sendiri. Dan itu pasti lebih seram, karena setiap ogo-ogo yang dibuat wajahnya sangat seram-seram, yang seperti sobat traveler lihat di video pertama saya yang sudah saya videokan, ogo-ogo per banjar. Jika ada pertanyaan, sobat traveler bisa komen di channel ini, dan jika ada sesuatu yang salah yang saya bicarakan, saya mohon maaf, karena saya hanya ingin memberikan sedikit informasi tentang situasi suasana yang ada di Bali. Jadi saya memberikan info terkini di daerah Puputan. Jadi seperti inilah suasananya. Dan yang uniknya di tahun ini, setelah selesai Hari Raya Nyepi, di hari keduanya umat muslim melakukan ibadah puasa. Jadi di momen ini sangat berurutan. Ogo-ogo, besoknya Nyepi, dan besoknya lagi umat muslim melakukan hari raya puasa. Nah, bule ini tidak terlalu mengganggu, dia berdiri sini karena dia sangat tinggi, jadi dia bisa melihat ogo-ogonya dari area ini. Sebenarnya saya juga bisa lanjut ke depan, tapi seperti situasi sekarang ini saya tidak ingin maju ke depan karena resikonya cukup tinggi, karena saling dorong mendorong, dan juga orang-orang yang di depan sudah balik lagi karena mungkin kepanasan, karena di sini saling bermepet-mepetan. Untung saja di malam hari ini saya memvideokan ogo-ogo ini memakai GoPro, dan saya membawa tongsis, jadi lebih tinggi saya memvideokan pertunjukan ogo-ogo ini. Jadi seperti itu sobat traveler.
Semoga ini bisa memberikan juga sobat traveler planning tahun depan untuk datang ke Bali. Dan juga di tahun ini Bali kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik sangat tinggi, dan sehingga juga banyak sedikit masalah-masalah bagi turis-turis yang nakal datang ke Bali, tidak mengikuti aturannya mereka sendiri. Jadi seperti itu, sehingga pemerintah Bali membuat juga aturan bagi wisatawan yang datang ke Bali hanya membuat onar, akan diberikan sanksi. Dan bagi wisatawan mancanegara atau bule jika melanggar aturan di Bali akan dideportasi. Jadi mereka akan dikeluarkan dari Bali dan bisa saja di blacklist, sudah tidak boleh datang ke Bali, karena datang ke Bali hanya membuat masalah. Oke sobat traveler, inilah situasi ogo-ogo di sini, dan saya harus balik karena sudah sedikit resah di sini karena mepet-mepetan. Jadi saya memutuskan balik karena sudah cukup banyak juga saya mengambil video ogo-ogo ini. Jadi sobat traveler bisa melihat, nah ini ogo-ogo yang saya bilang yang bisa bergerak sendiri, sehingga banyak yang membuat video. Dan juga karena ogo-ogo ini besar, orang-orang di depan sudah melewati garis atau batas untuk ogo-ogo lewat, sehingga pecalang atau polisi kampung yang bertugas di sini menyuruh mereka mundur, sehingga yang di belakang juga mepet-mepetan, dan bisa jadi tadi ada yang hampir jatuh. Jadi sangat bahaya juga kalau dia jatuh, pasti yang lain tidak akan peduli karena mepet-mepetan seperti ini, dan bisa saja terinjak oleh orang-orang di sekitaran ini. Oke sobat, selamat menikmati video ogo-ogo ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan informasi yang sangat bagus untuk sobat traveler. Jika sobat traveler suka dengan channel ini, sobat traveler bisa ikuti terus, karena saya akan selalu memberikan informasi-informasi terkini tentang Bali dalam lingkup pariwisatanya. Sampai jumpa, sampai ketemu di vlog terbaru saya.